Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya setia sampai akhir. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan itu penting. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu setia sampai akhir. Banyak orang memulai dengan semangat yang luar biasa. Mereka rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan sungguh-sungguh melayani. Namun seiring berjalannya waktu, semangat itu mulai pudar. Masalah datang, hati terluka, doa terasa hampa, dan perlahan-lahan mereka menjauh dari Tuhan. Tuhan tidak hanya melihat bagaimana kita memulai perjalanan iman, tetapi juga bagaimana kita mengakhirinya. Yang akan menerima keselamatan adalah mereka yang tetap bertahan, tetap percaya, dan tetap setia sampai garis akhir. Memulai itu mudah, bertahan itu sulit. Banyak orang bisa memulai dengan baik, tetapi tidak semua dapat bertahan. Galatia 5:7, dahulu kamu berlari dengan baik. Siapakah yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak menaati kebenaran lagi? Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang bisa saja pernah berjalan dengan sangat baik, tetapi kemudian berhenti. Mungkin dahulu kita sangat dekat dengan Tuhan, rajin berdoa, bersemangat dalam pelayanan. Tetapi hari ini doa mulai berkurang, hati mulai dingin, semangat mulai pudar. Iman bukan hanya tentang memulai, tetapi tentang menjaga api itu tetap menyala sampai akhir. Akan ada banyak hal yang menggoyahkan iman. Yesus telah memperingatkan bahwa di akhir zaman banyak orang akan meninggalkan iman mereka. Matius 24 ayat 10, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Akan ada tekanan hidup, akan ada penderitaan, godaan, kekecewaan, dan luka hati. Semua itu dapat menggoyahkan iman seseorang. Masalah bisa membuat orang berhenti percaya. Kesibukan dapat menjauhkan hati dari Tuhan. Dunia perlahan-lahan menarik perhatian kita. Tidak semua orang yang percaya akan tetap bertahan, tetapi mereka yang terus berpegang kepada Tuhan akan diselamatkan. Ketekunan adalah kunci. Tuhan tidak mencari orang yang hanya bersemangat sesaat, tetapi Tuhan mencari orang yang tekun. Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ketekunan berarti tetap berdoa walau belum melihat jawaban, tetap percaya walau keadaan sulit, tetap setia walau tidak dihargai, tetap melangkah walaupun hati lelah. Tuhan menghargai ketekunan lebih daripada kecepatan. Yang menang bukan yang paling cepat, tetapi yang tidak berhenti. Jangan kembali ke hidup lama. Salah satu bahaya terbesar dalam kehidupan rohani adalah kembali kepada dosa dan kebiasaan lama. Petrus 2:20, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya dan takluk kepadanya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Ayat ini adalah peringatan yang sangat serius. Seseorang bisa sudah mengenal Tuhan, sudah mengalami pertobatan, sudah lepaskan dari dosa, tetapi kemudian kembali lagi kepada kehidupan lama. Mundur secara rohani sangat berbahaya. Karena itu jangan menoleh ke belakang, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Tuhan memberi kekuatan untuk bertahan. Kita tidak diminta bertahan dengan kekuatan sendiri. Tuhan sendiri yang menopang kita. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika kita merasa lemah, letih, ingin menyerah, dan hampir putus asa, Tuhan berkata, aku setia, aku bersamamu, aku akan memberikan jalan keluar.
Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Ada upah bagi yang setia sampai akhir. Kesetiaan kita tidak pernah sia-sia. Wahyu 2 ayat 10. Janganlah engkau takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan bagi mereka yang tetap setia. Bukan awal yang hebat yang Tuhan cari, tetapi akhir yang setia. Hidup kita seperti pelari maraton. Dalam maraton, pemenang bukanlah mereka yang paling cepat di awal, tetapi mereka yang terus berlari sampai garis akhir. Ada yang mulai dengan semangat besar tetapi berhenti di tengah jalan. Ada yang berjalan perlahan namun tidak menyerah. Dan pada akhirnya merekalah yang mencapai garis akhir dan menerima hadiah. Demikian pula kehidupan rohani kita. Yang Tuhan cari adalah orang yang terus berjalan bersamanya sampai akhir. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup ini bukan perlombaan singkat, melainkan perjalanan panjang. Tuhan tidak hanya melihat bagaimana kita memulai, tetapi apakah kita tetap setia sampai akhir. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, jangan menyerah. Tetap berdoa, tetap percaya, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Karena orang yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Hari ini ambillah keputusan, saya tidak akan menyerah. Saya akan tetap percaya, saya akan tetap setia, dan saya akan bertahan sampai akhir. Apapun yang terjadi, saya mau tetap setia kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menyadari bahwa kami sering lemah dan mudah menyerah. Ampuni kami ketika hati kami mulai dingin dan langkah kami mulai goyah. Kuatkan kami tetap setia, tetap percaya, dan tetap berjalan bersamamu sampai akhir hidup kami. Tolong kami untuk tidak kembali kepada kehidupan lama, tetapi terus berpegang pada janji-Mu. Kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan dan menolong kami bertahan sampai garis akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.